Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, semoga kita semua tetap Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan menyelesaikan ibadah Ramadan kali ini secara lebih sempurna, secara lebih baik. Untuk itu mari kita awali dengan bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat untuk junjungan kita, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada bahagian sore hari ini kita akan melanjutkan pada pembahasan yang ketiga ya, tentang target atau tujuan dari ibadah selama bulan Ramadan ini, seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Saya akan bacakan dulu ayatnya dari awal ya, sampai dengan bagian ayat yang nanti akan kita jelaskan, karena ayat ini sudah dijelaskan sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Pada bahagian terdahulu sudah kita sampaikan dua hal yang sangat penting. Yang pertama menyangkut soal keimanan, yang kedua menyangkut soal kedermawanan. Lalu pada bahagian yang ketiga, ternyata yang disebut orang-orang bertakwa itu adalah mereka yang menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ada hal yang menarik sebetulnya dalam masalah ini, karena kita perhatikan dalam Quran itu ada kalimat-kalimat tertentu yang Allah sering sandingkan atau direndengkan. Di antaranya adalah sholat dan zakat. Sholat dan zakat. Pada ayat ini disebutkan wa aqamas sholah wa ataz zakah. Pada ayat yang lain disebutkan wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Kemudian aqimus shalah wa atuz zakah. Sering sekali ayat itu. Sehingga para ulama memberikan pengertian terhadap dua hal ini adalah dua hal yang diibaratkan dua sisi mata uang. Artinya apa? Tidak sempurna sholat seseorang kecuali dia tunaikan zakat, dan tidak sempurna zakat seseorang kecuali ia tegakkan sholat. Sehingga di beberapa daerah ini kemudian dipraktekkan untuk tarbiyah sehari-hari. Ada masjid-masjid tertentu itu yang mempraktekkan, kemudian setiap sholat itu membawa infak, membawa sedekah. Salat duhur bawa 5.000, salat asar bawa 5.000, salat maghrib bawa 5.000, kemudian salat isya bawa 5.000, salat subuh bawa 5.000, berarti sehari 25.000. 25.000 berarti satu bulan kali 30, berarti berapa? 750.000. 750.000 satu tahun ya, kalikan 12.
berarti hampir 10 juta ya. 10 juta. Jadi tidak terasa. Artinya apa? Kalau ayat ini kita dekati tidak hanya dengan pendekatan fikih, misalnya zakat menunggu nisab, tapi ini didekati dengan pendekatan ihsan. Artinya sebagai sebuah pembiasaan, maka akan sangat luar biasa. Hanya 5.000. Ya cuma 5.000. Atau kalau berat 5.000, 2.000 lah. 2.000 5 waktu berarti 10.000. 10 kali 30, 300.000. 300.000 satu bulan. Berarti 1 tahun 3.600.000. 3.600.000 itu zakatnya siapa? Berarti zakatnya orang yang mempunyai harta sekitar berapa itu? Kalau 3 juta berarti sekitar 140 juta. Harta orang yang memiliki 140 juta. Ini sesuatu yang luar biasa. Aqimus shalah wa atuz zakat. Nah, oleh karenanya maka sesungguhnya kalau seseorang atau kita semua sedang melaksanakan ibadah saum harus memahami betul masalah ini. Karena salah satu substansi pelaksanaan ibadah saum itu sebetulnya adalah zakat. Pelaksanaan zakat nanti disebut zakatul fitri. Zakatul fitri ini oleh para ulama sering juga disebut zakat badan atau zakat jiwa. Artinya jiwa kita dizakati, badan kita dizakati. Gambarannya adalah seluruhnya sudah tidak ada lagi, tinggal badan, tinggal jiwa, dan yang tersisa hanya ada yang akan dimakan besok. Dia diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Sebab itu zakat jiwa, dan zakatnya sedikit sebetulnya. Jadi 2,5 kilogram beras di beberapa daerah dicantumkan 30.000, 31.000. 31.000 itu sebetulnya sekarang kalau harga, ini harga apa ya kalau kita makan? Mungkin 1 kali makan di rumah Padang lah. Atau 2 mangkok bakso. Sedikit sekali, tapi yang kecil ini nilainya sangat tinggi sekali. Sebab apa? Zakatul fitri ini yang akan menentukan apakah saum kita akan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri selama 1 bulan di siang hari, itu nanti kuncinya itu ada pada penunaian zakatul fitri ini. Maka harus dilaksanakan di dalam bulan Ramadan. Tidak boleh selepas sholat Id nanti. Jadi harus dilaksanakan sebelum sholat Id. Artinya masih dalam suasana Ramadan. Inilah aqamas shalah wa ataz zakah. Masya Allah. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Jadi kalau yang di atas tadi itu harta-harta yang dicintai, kalau ini adalah harta-harta yang bukan milik kita sebetulnya, karena zakat itu adalah harta asnaf yang ada pada kita, kemudian wajib kita keluarkan manakala sudah sampai nisab. Tapi untuk pembudayaannya, pembiasaannya terkait dengan sholatnya ini, itu para ulama, para kiai itu juga menganjurkan agar supaya kita membiasakan diri setiap sholat itu bersedekah. Ya kalau di rumah mungkin bikin apa itu celengan ya, bikin tabungan, semacam tabungan itu setiap sholat masukkan, nanti akhir bulan serahkan ke masjid dan lain sebagainya. Ini tentu akan sangat luar biasa, dan kekuatan umat Islam itu nanti akan lahir dari budaya seperti ini. Saudara, sahabat muslim di mana saja Anda berada, mudah-mudahan ini bermanfaat dan akan kita sambung pada pertemuan kita berikutnya. Wallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.